Pemirsa, menyikapi datangnya Purnama Kapat, umat Hindu di Bali kembali mengingat makna mendalam dari siklus waktu suci yang menjadi pedoman dalam kehidupan beragama. Penentuan hari-hari suci dalam ajaran Hindu di Bali tidak sekedar mengacu pada kalender Masehi, tetapi berpijak pada sistem penanggalan tradisional yang kaya makna. Dalam kehidupan beragama umat Hindu, kita selalu mengacu pada Pancawara, Saptawara, serta hitungan tata surya seperti Purnama dan Tilam. Bahkan dalam konteks tertentu, juga mengacu pada Pawukon. Dalam konsep Hindu dikenal dua fase utama dalam siklus bulan, yaitu Sukla Paksa dan Krishna Paksa. Sukla Paksa adalah fase terang menuju Purnama, sedangkan Krishna Paksa adalah fase gelap menuju Tilam. Dari seluruh purnama yang ada dalam satu siklus tahun Isaka, dua purnama memiliki makna penting, yakni Purnama Kapat dan Purnama Kedasa. Purnama Kapat identik dengan Kartika Masa. Masa berbunga di alam semesta, sedangkan Purnama Kedasa berhubungan dengan Waisaka, yang juga menjadi acuan penting bagi saudara kita di Tionghoa dalam perayaan galungan Cina atau Waisak. Menurut Anom Ranwara, Purnama Kedasa lebih bernuansa euforia spiritual. Sementara Purnama Kapat justru menjadi waktu yang syarat makna dan kesunyian. Ia menambahkan ritual besar di Pura Besakih dan Pura Batur pada Purnama Kapat memiliki akar sejarah panjang yang tercatat dalam prasasti Bali kuno. Di sana mengacu pada Saiwa Paksa dan Kasogatan. Kasewan lebih kepada kegiatan upacara yang menggunakan properti dan dekorasi, sedangkan Kasogatan lebih mengarah pada penghayatan jati diri spiritual. Akan tetapi dalam penerapannya ini kita dapatkan justru kasogatan itu atau kasaiwan itu lebih kepada Purnama Kapat, sedangkan kasogatannya nanti lebih kepada Purnama Kedasa. Nah, belakangan mungkin kita akan kenal dengan konsep Siwa Buddha. Nah, setelah itu pada Purnama Kapat ini khusus pada sifatnya lebih kepada spirit atau kejiwaan, karena jiwa, siwa itu menjadi satu sinonim kata. Makanya siwa itu adalah rohnya Buana Agung dan jiwa itu adalah rohnya Buana Alit. Nah, di sini ada lebih kepada kesunyian, kekusukan. Ini yang akan dilaksanakan. Lebih lanjut, Guru Anom juga menggambarkan bahwa pada saat Purnama Kapat, alam semesta seakan ikut berbunga. Bunga-bunga di hutan dan di rumah-rumah sedang bermekaran. Itulah sebabnya disebut masa sasih kecatur atau Kartika Masa. Di era kerajaan dulu, para penyair atau pengawi menjadikan Purnama Kapat sebagai waktu yang sakral untuk berkarya. Karya sastra mereka ibarat bata atau candi bagi para sastrawan. Dalam konteks ritual, Purnama Kapat juga menjadi momen pelaksanaan Ngusaba, sebuah upacara besar di mana seluruh properti upacara dikumpulkan dalam satu areal untuk diaturkan sebagai upakara. Dalam lontar Segara Giri Karya Ratu Pranda Gede Sideman dijelaskan bahwa semua pertimo, perlingga atau arca-arca di sekitar desa dilinggihkan di balai panjang untuk diaturkan upakara. Itulah yang disebut dengan Ngusaba. Purnama Kapat bukan hanya sekadar fenomena bulan purnama, tetapi juga momentum untuk kembali menyatukan harmoni antara manusia, alam dan Tuhan, meneguhkan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Bali sejak masa silam. Hendra, Bali TV.